ada 52 caleg yang terpilih dari kalangan milenial. Nah, berarti sudah ada peningkatan lah. Kadang kan mungkin wah ini umur saya masih sedikit nih, masih belum banyak pengalaman gitu. Selanjutnya selain penyelenggara dan peserta, teman-teman di sini bisa menjadi pemilih. Nah, pemilih di sini tidak hanya memilih saja, tidak hanya datang TPS ya udah memilih gitu saja. Itu tidak, tapi kita juga bisa sebagai pemilih dan kita juga bisa sebagai pengawas. Nah, pengawas tadi kan ada yang pengawas resmi yaitu Bawaslu, di bawahnya Bawaslu, dan ada pengawas partisipatif. Nah, pengawas partisipatif ini apa sih? Yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan secara sukarela. Jadi tidak terikat apapun, tapi pengawas partisipatif ini mempunyai peran penting juga karena kalau kita lihat biasanya ya di berita-berita yang kita scroll di HP atau apa itu pasti info pertama yang terjadi di TKP tersebut pasti dari warga. Nah, ini kenapa pengawas partisipatif itu sangat penting. Terus tidak hanya fokus pada peningkatan presentase kehadiran saat pencoblosan, tetapi juga pengawalan proses pemilihan sejak awal. Setiap prosesnya, sejak pendaftaran sampai nanti terpilihnya pemimpin-pemimpin kita. Jadi kita tidak hanya mengawasi waktu hari hanya pencoblosan, tapi juga waktu kampanye, dan juga mungkin setelah pemilihan yaitu penghitungan suara kayak gitu. Nah itu sangat membantu Bawaslu. Minimal kita sebagai informan awal lah untuk adanya jika ada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah kalau dulu mungkin ini ya untuk melapor itu agak susah, harus kita datang ke kantor Bawaslu atau apa. Nah sekarang itu mudah. Bisa ada namanya aplikasi Gowaslu. Ini teman-teman bisa searching di Play Store. Kan ini sahabat-sahabat milenial nih. Nah, kemana-mana kan bawa HP. Bisa searching di Play Store, terus download tuh aplikasi Gowaslu namanya. Nah, ini nanti bisa login dan jika ada pelanggaran-pelanggaran terkait pemilu dan pemilihan bisa langsung mengisi syarat-syaratnya tersebut. Dan pastinya dijamin keamanannya, dijamin keamanan pelapor. Baik, terus nah pemilih di sini kita juga bisa menjadikan pilihan kita ada pemilih pasif dan juga pemilih aktif. Aktif tadi kita selain juga jadi pengawas partisipatif, kita juga bisa nih menjadi agen-agen penangkal berita hoax. Karena yang kita ketahui pasti di setiap sebelum pemilu nih, mau menjelang pemilu, pasti banyak beredar berita hoax-hoax kayak gitu. Kayak kemarin, tahun kemarin. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Manta, kalau generasi milenial ini sangat mudah menerima informasi. Karena kita kemana-mana ya udah tersambung internet lah ya. Jadi semua informasi bisa kita dapatkan. Nah, pada informasi ini sangat penting. Informasi ini merupakan kunci, yaitu kita dengan informasi tersebut yang kita dapatkan, kita bisa mengambil keputusan, menentukan keberpihakan kita, dan juga mengambil tindakan. Nah, kalau kita sudah salah informasi yang kita dapatkan, ya berarti kan nanti tindakan kita selanjutnya juga bisa jadi salah. Nah, di mana ya di sini kita sebagai kaum milenial juga punya peran penting untuk menangkal berita-berita hoax, mungkin di grup-grup keluarga yang biasanya sering kita dapatkan. Baik, mungkin ya itu ya yang perlu kita renungkan kembali. Yang pertama itu kita sadar dulu, sadar ya, oh iki loh meh pemilu kayak gitu saja. Terus ketika kita sudah sadar, kita kan kepo. Jadi siapa sih yang mau jadi calon-calonnya? Masa kita datang ke TPS terus ditanya, kamu mau milih siapa? Lah, nggak tahu, saya nggak tahu calonnya, malahan tinggal coblos aja. Itu kan malah ini ya, apa namanya, tidak
berguna datang ke TPS. Jadi setelah kita sadar, kita kepo akan siapa sih calon-calonnya, kita mencari tahu, kita tracking, terus selanjutnya kita bisa mengambil sikap nih. Entah itu nanti mengambil sikap kita mau golput, ya sebenarnya itu tidak disarankan sekali ya, karena ya kita kan punya hak, jadi ya kita harus mengambil hak kita, hak suara kita, yaitu memilih. Nah itu tapi tergantung juga teman-teman kembali. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini Mas Hendra. Bisa nanti Pak Abdul lebih lengkap. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ani. Seperti tadi disampaikan Mbak Ani ya, sebenarnya banyak cara untuk mengawal demokrasi ini. Tentunya bersama dengan Bawaslu, teman-teman milenial juga tidak harus menjadi penyelenggara terlebih dahulu gitu Mbak ya. Iya. Tapi juga lebih aware terhadap pemilu begitu. Baik, luar biasa sekali Mbak Anik. Oh ya, teman-teman sahabat Bawaslu, sebelum ke Pak Dr. Abdul, saya mohon untuk dapat mengisi daftar hadir ya yang sudah di-share di kolom chat itu, mulai bisa diisi. Kemudian selanjutnya untuk Pak Dr. Abdul Qadir, silahkan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu dan jajarannya, yang terhormat rekan-rekan sekalian yang di sini, Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga masih bisa untuk berdiskusi, masih bisa untuk bertemu, dan masih bisa juga kita untuk berdiskusi terkait dengan persoalan pemilu yang sepertinya tidak akan lama lagi. Bagi kita masyarakat yang biasa itu ini sangat lama menunggu 2024. Tapi bagi para peserta pemilu seperti anggota partai politik atau yang memiliki basis seperti anggota DPR, DPRD dan bupati, gubernur, bahkan presiden sudah mulai mempersiapkan diri strategi apa yang harus dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi terkait dengan menjadi pengawas milenial yang demokratis dan beradab. Tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar terkait dengan milenial itu apa, ciri-cirinya apa, dan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Saya melengkapi di sini terkait bagaimana sih menjadi pengawas milenial yang demokratis. Kalau kita berkaca dari pemilu sebelumnya 2019, menjadi pemilu yang demokratis dan beradab itu harus seimbang. Banyak sekali para milenial ini lupa ketika ada pesta demokrasi, demokrasinya yang didahulukan, tapi adabnya dihiraukan. Padahal demokrasi dan adab di Indonesia ini terutama itu harus sejalan, selaras antara kita boleh berdemokratis tapi harus beradab. Jadi demokrasi itu bukan berarti kita harus mencaci maki orang, demokrasi itu bukan berarti kita harus hajar orang karena memiliki kekuatan yang luar biasa, menjadi misalkan pemenang dan lain sebagainya. Itu bukanlah tipikal dari pengawas milenial yang demokratis dan beradab. Nah, di pertemuan pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan memberikan 3 hal catatannya. Pertama soal mencatat ulang kejadian-kejadian. Saya akan membaca ulang kejadian-kejadian milenial yang banyak disorot di Twitter, di Instagram, dan di medsos di pemilu serentak 2019. Terus yang kedua, bagaimana menjadi pengawas milenial yang demokratis, terus nanti bagaimana menjadi pengawas milenial yang beradab. Nah, kalau kita mencoba mencatat
di pemilu serentak tahun 2019 itu ada yang menarik kita sebagai milenial saat ini. Jadi kalau kita bicara soal pemilu, harusnya kita mulai aktif pertama kali itu selalu permasalahannya soal DPT. Maka kalau kita baca misalkan dulu keputusan KPU nomor 860 misalkan tahun 2019 tentang rekapitulasi daftar pemilih tahap tetap dalam negeri dan luar negeri, yang ketiga, ini perbaikan ketiga, itu banyak sekali perubahannya. Misalkan dalam negeri itu jumlahnya 190 juta sekian, terus nanti yang luar negeri itu 2 juta sekian, dan nanti jumlah semuanya adalah 192 juta 866.254. Nah, apakah DPT itu masih stagnan? Atau kalau kita lihat apakah ada perubahannya, karena COVID banyak sekali memporak-porandakan, misalkan banyak sekali mengakibatkan orang kehilangan nyawa gitu kan. Apakah DPT-nya akan tetap atau tidak? Ini juga menjadi catatan yang menarik. Ada nggak hubungannya misalkan COVID dengan DPT? Sangat ada hubungannya. Kalau dulu 192 juta, mungkin karena sekarang ada apa namanya, ada COVID bisa menurun atau bisa meningkat. Ini menjadi catatan milenial. Kalau misalkan meningkat, kalau DPT-nya meningkat itu jadi catatan. Kok bisa? Padahal ada COVID-19. Ini langkah yang perlu kita cermati. Karena permasalahan pemilu selalu mulai dari DPT. Terus yang kedua, permasalahan kedua yang selalu muncul ketika yang jarang sekali diperhatikan sama teman-teman itu adalah soal suara yang dicetak oleh KPU. Kalau dulu, kalau kita baca misalkan jumlah DPT yang ditetapkan berdasarkan keputusan KPU 192 juta sekian, ternyata KPU hanya mencetak 189 juta. Ini menjadi catatan. Kalau kita lihat di sini mungkin ada selisih. Selisih ini teman-teman sekalian, kita sebagai generasi milenial, lagi sekali ini saya ambil berdasarkan keputusan KPU. Mungkin saya juga salah atau mungkin juga saya keliru ya, karena lagi sekali saya membaca datanya seperti itu. Ada minus. Dari sinilah permasalahan pertama kali bermasalah dari DPT. Maka muncul di sini teman-teman sekalian, data Kompas misalkan kalau pemilih yang menggunakan hak pilihnya ada 158 juta. Terus dari total suara itu yang masuk ada 3.754 itu yang suaranya tidak sah. Jadi suara semuanya itu adalah 154.257.601. Ini berdasarkan data Kompas. Data Kompas ini kan dihitung sama manusia, bisa salah juga bisa benar, tapi mendekati kebenaran juga bisa karena ada metode yang digunakan. Nah, di sini juga ada selisih suara yang begitu besar yang dicetak sama KPU sama suara yang mencoblos 154. Sisanya ini tidak pernah dilaporkan juga, dan teman-teman di Bawaslu juga perlu mengecek ini sebagai generasi milenial. Di mana sisa suara ini? Apakah suara sisa ini ada ditempatkan di suatu tempat atau bagaimana? Kita tidak pernah mendengar hal-hal yang ini. Nah, muncul lagi misalkan soal 10.520 TPS mengalami kekurangan logistik pemilu. Memang dari awal sudah bisa diprediksi ketika DPT sama surat suara yang dicetak itu sudah ada minusnya, maka terjadi di sini akan kekurangan logistik di sini. Terus belum lagi kalau kita berbicara banyak sekali petugas yang meninggal dunia. Sebagai orang yang baik, sebagai orang yang beradab, tentu kita membacakan Fatihah atau mengirimkan doa yang terbaik bagi pejuang demokrasi kita yang sudah gugur untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia ini. Nah, dari catatan-catatan pemilu tahun 2019 ini, rekan-rekan sekalian dan sahabat milenial, alangkah lebih baiknya kalau kita menjadi pengawas milenial yang demokratis. Kalau kita mulai mengucapkan gimana caranya supaya kejadian-kejadian yang tahun 2019 itu tidak terungkap, teman-teman sekalian, mari kita buka di pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kita perhatikan semua di situ, tahap-tahapnya sudah ada, tapi saya highlight yang kira-kira tahapnya yang signifikan untuk diperhatikan. Pertama soal perencanaan program dan anggaran. Ini juga penting.
Nah, ini juga penting di saat COVID-19 ini juga menjadi penting soal anggaran ini. Anggaran harus proporsional. Dan saya bertanya-tanya kepada teman-teman yang di Bawaslu, terutama yang di tingkat kecamatan. Gajinya gimana? Dengan kerjaan yang sebanyak begitu, apakah gajinya memuaskan atau bagaimana? Kalau masyarakat milenial atau teman-teman yang milenial diserahkan untuk menjadi pengawas pemilu tingkat kecamatan atau kelurahan, itu saya yakin nonsen tidak mau. Lebih baik berjualan di marketplace yang gajinya sudah pasti gitu kan. Sedangkan menjadi pengawas pemilu tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan, gajinya ya mohon maaf mungkin tidak besar, tapi amal jariah atau perjuangan demokrasinya yang tinggi. Nah, yang perlu diperhatikan lagi menjadi pengawas milenial yang demokratis itu jangan sampai ketinggalan soal DPT. Lagi sekali data yang saya sudah sebutkan tadi tolong diperhatikan benar nanti apakah terjadi peningkatan atau pengurangan. Kalau pengurangan alhamdulillah. Kalau misalkan ada peningkatan kita harus minta kok bisa terjadi peningkatan padahal ini di eranya COVID-19 gitu kan. Nah, terus ini terkait dengan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Silakan teman-teman sekalian sebagai masyarakat yang milenial nilai partai-partai yang menjadi wakil kita di Senayan atau di legislatif atau di mana saja. Misalkan kalau teman-teman mau mengasih sanksi, disinilah saatnya. Ketika besok ada kampanye atau ketika ada pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Dan ini yang paling penting. Ketika ada permasalahan ketika masa kampanye, jangan takut untuk diviralkan. Karena pengawas milenial yang demokratis dan untuk aplikasi yang sudah disiapkan sama Bawaslu, saya juga mohon konfirmasi nanti itu. Apakah aplikasi tersebut diakui? Itu misalkan saya ngelapor melalui aplikasi tersebut, dianggap laporan atau hanya aspirasi atau partisipasi? Kalau dianggap laporan, nanti tindak lanjutnya seperti apa? Ini juga perlu dibuka oleh teman-teman atau tim yang dari Bawaslu. Ini soal pemungutan, kita nih sering sekali di saat pemungutan, saat menang sudah lupa, padahal masih ada tahap penghitungan dan penetapan hasil pemilu. Karena di Indonesia ini jujur aja ya namanya manusia menghitung bisa salah, bisa keliru. Apalagi ini sekarang di tahun 2004 itu kan pemilihan serentak, meski tenaga yang akan dihabiskan sangat banyak sekali. Nah, menjadi pengawas milenial yang demokratis ini ada 3 itemnya. Pertama, maka saya sarankan di sini partisipasi dan aspirasinya lewat medsos saja deh gitu kan. Terus yang selanjutnya pengawas milenial ini harus berbasis medsos juga. Terus yang selanjutnya no viral no justice. Saya kira ini kenapa ini perlu memberikan indikator ini untuk menjadi pengawas milenial yang demokratis di tahun 2024 ini, karena kita tidak bisa lupa dari misalkan dari pengguna internet di Indonesia. Kalau kita bisa misalkan baca laporan riset yang mengatakan bahwa kita ini dari tahun ke tahun pengguna internet itu sangat banyak. Ini mengakibatkan bahwa ke depan soal partisipasi dan aspirasi melalui channel atau melalui kanal media sosial ini tidak bisa dimunafikkan lagi. Orang lebih percaya mungkin dan biayanya sangat murah, misalkan kalau melihat orang misalkan digantungkan sembako di depan rumahnya padahal tidak pernah minta, lalu akan mutu bahwa saya dapat sembako loh. Nah, nanti kalau bisa diupload dan bisa viral, ini menjadi catatan apakah ditindaklanjuti atau tidak. Nah, karena pengguna internetnya di Indonesia suka tidak suka sangat banyak. Terus yang selanjutnya ada ciri selanjutnya yaitu pengawas yang berbasis medsos. Hampir rata-rata orang di para milenial sekarang itu kalau kita lihat hasil surveinya 61% ini untuk mendapatkan informasi. Maka cepat sekali info berkembang. Di Solo misalkan walaupun jauh dari ibu kota, misalkan apalagi nanti dari ibu kota baru gitu kan. Tapi kalau misalkan diviralkan di media massa atau di Twitter terutama atau di Instagram TikTok itu cepat sekali. Misalkan tadi malam misalkan ada info misalkan Mendak menyatakan dalam tanda kutip ya kalah dengan mafia gitu kan. Nah, sudah viral, bahkan hashtagnya bertagar-tagar di Instagram, bertagar-tagar juga di Twitter.
Nah, andai saja ini yang bisa kita lakukan, besok ketika pemilu ada hal yang janggal, nanti teman-teman serentak lagi sekali untuk mentagarkan ini luar biasa. Jadi orang sudah tidak membutuhkan dana lagi untuk naik sepeda motor datang ke Bawaslu sini, tapi cukup lewat medsos kita tag Bawaslu, dan saya sangat berharap Bawaslu Solo memiliki akun Twitter, memiliki akun Instagram, Facebook, terus yang selanjutnya jangan dikunci. Kenapa harus jangan dikunci? Karena kalau dikunci sama aja, kita mau pengen milenial ini pengen mengganti teknisnya, tapi dikunci, orang kan tidak bisa melihat aktivitas, hanya orang-orang yang berteman saja. Maka ke depan Solo mungkin bisa dijadikan file project, buat semua link terkait dengan medsos, tapi catatannya jangan pernah memblok orang sama mengunci akun medsos. Apapun cuitan dari masyarakat, kita anggap aja itu bagian daripada demokrasi. Nah, ini catatan yang paling penting yang perlu kita perhatikan juga, no viral, no justice. Sekarang itu kalau tidak diviralkan, kata orang, nggak mungkin tindak lanjuti. Nah, sekarang kalau diviralkan, terus nanti disambut, itu mesti langsung polisi atau langsung dari Barreskrim atau langsung dari Mabes Polri atau dari Kapolda langsung press conference untuk menanggapi hal tersebut. Maka jangan pernah di pemilu 2024 ini jangan pernah meremehkan YouTube, WA, Facebook, Instagram, Line, dan itu tidak bisa dihindari karena pengguna internet, pengguna medsos di Indonesia sangat banyak sekali. Nah, ini catatan, walaupun kita boleh menjadi pengawas yang demokratis, tapi jangan lupa menjadi pengawas milenial yang beradab. Kita boleh ngoceh di Facebook, boleh ngoceh di media massa, itu boleh men-tweet apapun, menulis apapun, tapi catatannya, indikasinya adalah pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Kenapa ini penting, Ibu dan Bapak sekalian dan teman-teman sekalian? Karena boleh aja kita mengkonten apa aja, boleh aja kita menulis apa aja, tapi hati-hati, ada batasannya. Jangan sampai kita misalkan sesuatu yang tidak jelas lalu kita sebarluaskan untuk menjatuhkan martabat seseorang. Terus yang selanjutnya jangan sampai sekali misalkan dokumen-dokumen konten yang terkait dengan pemilu ini untuk mendapatkan simpati dari orang, misalkan terkait dengan konten studi dan lain sebagainya, seks dan lain sebagainya, itu dimasukkan supaya dapat perhatian. Terus yang selanjutnya di sini teman-teman yang paling penting, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan hoax atau perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut ketentuan pasal 27 Undang-Undang ITE itu untuk menggait suara. Dulu pernah ada korbannya, tapi saya tidak ingin menyebutnya karena ini nanti berpotensi untuk menjadi delik. Dulu pernah ada orang yang ketika mengaku di kandidat A disiksa dan lain sebagainya, tapi ternyata itu tidak benar. Nah, hal-hal yang seperti ini sebelum kita memulai melakukan pengawasan melalui medsos, sebaiknya juga harus ada prinsip kehati-hatian yang berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-Undang ITE. Nah, sudah banyak sekali aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan. Di situ ada menyebarkan sara, hoax dan lain sebagainya, atau dokumen-dokumen yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Jika dua ketentuan tersebut kita terapkan di 2024, milenial menjadi pengawas milenial yang demokratis dan beradab, insya Allah pemilu 2024 ini saya kira tidak terlalu besar dananya Bawaslu yang dipakai oleh Bawaslu untuk melakukan sosialisasi. Bahkan ke depan sosialisasinya ini lebih banyak lewat medsos saja, karena masyarakat sangat banyak lewat yang menggunakan media massa saat ini atau medsos yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dokter, luar biasa sekali ilmu yang sudah di-share untuk kita semua. Nah, tadi ada beberapa poin penting sekali ya yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Di antaranya kita sebagai milenial itu harus menjadi milenial yang pengawas yang beradab gitu. Tadi disampaikan sangat clear sekali, gamblang.
supaya dalam bermedsos kita tidak terjebak dalam informasi hoax atau sara atau apapun itu, gitu ya Pak Dokter ya. Nah, teman-teman sahabat Bawaslu sekalian, itu tadi 2 materi yang disampaikan oleh kedua narasumber yang hebat pada siang menjelang sore ini, sudah jam 3. Untuk itu, teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung open mic saja. Monggo, Bapak Ibu atau teman-teman yang masih bergabung, silahkan. Nah, kalau belum ada mungkin saya yang akan bertanya gitu. Sambil menunggu ya teman-teman, ditunggu pertanyaannya. Mungkin saya ingin bertanya kepada kedua narasumber ini. Yang pertama, Mbak Anik, bagaimana sih caranya kita itu bergabung menjadi yang tadi ya, yang milisi itu tadi loh Mbak. Bagaimana kita kalau ingin bergabung, caranya bagaimana ke organisasi tadi? Baik, terima kasih Mas Hendra. Milisi, kalau milisi kan sebenarnya dari milenial mengawasi. Nah, kita sebagai ini nih, kader dari kemarin sekolah kader pengawas partisipatif, terus membentuk komunitas, yaitu milenial mengawasi. Nah, teman-teman di sini walaupun tidak mengikuti SKPP, tapi bisa juga gabung di milisi dengan bisa langsung kepoin IG-nya juga udah ada IG, Twitter, dan juga Facebook, itu milisi Surakarta, milisi Solo. Nah, Facebooknya milisi Solo. Iya. Kalau IG-nya? Milisi Surakarta. Milisi Surakarta ya? Iya. Ya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung atau silahkan di follow saja Instagramnya. Kemudian, nah terima kasih Mbak Anik. Untuk Pak Dokter, barangkali saya ingin bertanya terkait ini Pak. Perilaku bermedsos kita. Nah, kita ini sering memegang perangkat yang namanya HP ini, ya. HP ini semakin dekat sekali dengan kita, bahkan sudah sekarang ini menggantikan laptop begitu, bisa multifungsi sekali. Nah, ini sangat berbahaya sekali jika tidak bijak kita menggunakan ya, Pak. Nah, bagaimana kita menyaring atau memilah-milah begitu informasi online ini yang semakin banyak sekali, apalagi mendekati nanti tahapan pemilu begitu, kampanye, dan tahapan pemilu sudah dimulai, semakin dekat, itu pasti akan ada informasi yang berseliweran sekali. Nah, itu bagaimana sahabat milenial kita itu menyaring informasi-informasi supaya tidak terjebak dalam seputar hoax itu tadi, Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator atas pertanyaan yang baik. Caranya gampang sekali. 2 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, ketika membaca medsos tidak boleh baper, bawa perasaan dan lain sebagainya. Terus yang itu penting sekali. Kenapa? Ketika kita sudah apalagi besok ini kan sudah ada kubu-kubunya misalkan, apalagi sudah partai politik sudah ada namanya, ada nomornya kan. Yeah. Mewakili nomor 1, nomor 2. Jangan sampai ketika membaca misalkan merasa tersudut sedikit langsung main lapor. Jadi bermedsoslah dengan tidak baper gitu kan. Terus yang kedua yang kita lakukan, jangan pernah percaya terhadap satu sumber. Jadi tolong misalkan mendapatkan informasi misalkan terkait misalkan ini kita anggap aja misalkan nomor sekian misalkan mendapatkan akses melakukan kampanye minyak goreng sekian misalkan. Jangan dimakan mentah-mentah berita tersebut. Sebaiknya kita melakukan cek. Di dalam bahasa agamanya disebut sebagai kita melakukan
kalau di surat di dalam Al-Qur'an itu kita disuruh untuk tabayun. Tabayun, jangan sampai nanti apa yang kita lakukan kalau tidak tabayun ini dapat merugikan kita. Bahkan sebenarnya sudah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang ITE. Kalau misalkan kita mau bermedsos atau mau menanggapi sesuatu yang ada di medsos, itu sebaiknya harus memperhatikan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan di dalam pasal 27 Undang-Undang ITE. Selama aman atau bahkan yang paling aman itu kan jangan pernah ketika bermedsos, apalagi di masa politik itu jangan pernah menyebut nama seseorang. Terus yang kedua, jangan pernah menyebut lembaga seseorang. Terus jangan pernah menyebut suku dan sara, karena itu akan bermasalah sekali. Kenapa? Karena bisa masuk sebagai kategori yang dilarang di pasal 27 Undang-Undang ITE. Itu kira-kira Pak Moderator. Siap. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Selanjutnya barangkali teman-teman sahabat Bawaslu, sahabat milenial sekalian bisa langsung open mic ya, siapa yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin berdiskusi, mumpung ada kedua narasumber kita yang hebat ini, silakan. Apa di kolom chat ya. Bentar. Ini dari Diah Pertiwi ya. Izin bertanya kepada Pak Dr. Abdul Qadir, penegakan hukum pemilu amat dipengaruhi dengan berita media. Bagaimana untuk tetap bersikap netral dalam penegakannya? Nah, ini dari Mbak Diah. Kemudian ada lagi kepada Saudari Anik, kepada Mbak Anik, apakah terlahir sebagai milenial di era keterbukaan, akses informasi yang cepat dan luas merupakan sebuah privilege? Kontribusi konkret apa yang dapat langsung diberikan oleh milenial dalam penyelenggaraan pemilu? Nah, ini kepada Mbak Anik. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Mbak Diah Pertiwi. Nah, mungkin langsung saja Pak Dokter atau Mbak Anik. Ya, baik. Kalau saya dulu, pertanyaannya simpel. Penegakan hukum pemilu, penegakan hukum pemilu amat dipengaruhi dengan berita media. Bagaimana cara menjaga independensi atau netral dari dalam penegakannya. Ya pasti kalau kita sudah bicara soal penegakannya, apalagi kita kalau sudah bicara soal kalau sudah beracara di ini kan di Bawaslu, terus di mana, terus di peradilan, misalkan di PT UN atau di pengadilan negeri, itu tidak mungkin hanya dengan medsos lalu majelis hakim atau Bawaslu akan begitu saja percaya. Saya kira perlu ada bukti yang kuat. Jadi walaupun ada berita, teman-teman sekalian dan rekan-rekan sekalian, walaupun ada berita yang menyatakan A, B, dan C, saya kira penegak hukum tidak akan begitu saja percaya, meski akan melakukan verifikasi, cek dan melakukan misalkan gelar perkara dan lain sebagainya untuk menentukan apakah ini masuk ke ranah pidana atau tidak, ini masuk pelanggaran administrasi atau tidak, ini masuk ke pelanggaran hukum atau tidak. Ini bisa ditentukan nanti teman-teman sekalian dari kajian-kajian yang dilakukan oleh penegak hukum. Apakah bisa mempengaruhi penegak hukum? Saya kira tidak. Sudah banyak sekali buktinya. Contohnya misalkan dulu hal yang paling sering kita lihat dulu pas waktu MK itu kan. Banyak bakar-bakaran ban dan lain sebagainya yang dilakukan di depan, bahkan ada yang apa yang sampai menginap dan bahkan ada yang sampai berdiri berjam-jam di depan MK. Ternyata tidak mempengaruhi MK. Jadi kalau kita sudah bicara soal penegakan hukum, maka kita bicara soal bukti. Siapa yang bisa membuktikan, siapa yang bisa mendalilkan argumennya, itulah pemenangnya. Pun kalau tidak itu yang terjadi, padahal kita sudah bawa buktinya, sudah kita bawa dokumennya dan lain sebagainya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan, ya sudah viralkan aja, gitu kan? No viral, no justice. Kira-kira begitu, Mbak Dian. Ya, itu tadi Mbak Dian ya yang tanya pada Pak Dokter.
Kemudian Mbak Anik, monggo. Baik, tadi kan apakah terlahir sebagai milenial di era keterbukaan akses informasi merupakan sebuah privilege? Menurut saya ya itu sebuah privilege untuk kita karena dari lahir pun mungkin kita sudah diberikan akses atau dan juga teknologi yang dapat mempermudah kita, mempermudah hidup juga. Tapi itu juga tergantung pribadi masing-masing. Apa kita memanfaatkan privilege tersebut? Apa kita memanfaatkan adanya perkembangan teknologi? Kalau kita hanya terbuai dengan teknologi ya sama aja kita nggak dapat apa-apa kayak gitu. Terus kontribusi konkret yang diberikan milenial dalam penyelenggaraan pemilu. Nah ini mungkin tadi kalau terjun langsung sebagai penyelenggara itu kalau mungkin umur 20-an ke atas udah mikir inilah ya ekonomi. Tadi juga Pak Abdul Qadir menyampaikan mungkin kadang males kalau mau ikut terjun ke penyelenggara langsung karena upahnya juga tidak seberapa. Tapi ya itu dengan kita punya medsos, setiap milenial pasti punya ini medsos masing-masing, Instagram, TikTok. Nah, kita ya by medsos tersebut kita bisa membantulah atau menyadarkan teman-teman kita. Dan juga mungkin nanti ya itu tadi viral no justice karena kita punya medsos ya kita manfaatkan medsos kita tersebut untuk pemilu 2024 ini nanti. Ya, terima kasih Mbak Anik. Ada lagi sahabat Bawaslu yang mau bertanya di kolom chat? Udah nggak ada ini ya. Monggo silakan. Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Langsung open mic aja. Izin kalau boleh dari luar. Ya, monggo. Baik, terima kasih Bawaslu Surakarta. Perkenalkan, saya Sudiri dari Bawaslu Kabupaten Buleleng, Bali. Salam kenal. Siap. Yang saya hormati pemateri, dalam hal ini narasumber, Bang Akiji, sama mbaknya. Tertarik tadi bahwa di pemaparannya Bang Akiji, saya panggilnya Bang Akiji aja ya. Kebetulan kenal juga sedikit, kenal. Kalau dibilang kenal sedikit, kenal banget lah. Gitu. Saya tertarik dengan bagaimana terkait dengan data pemilih tersebut, Bang. Gitu. Artinya begini, kalau itu di 2019 memang datanya dimunculkan seperti itu, kami di Bawaslu, bahwasanya kita juga melakukan sebuah amanat undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana di sana ada amanat bahwa KPU itu melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, sudah tentu kami di Bawaslu, apa yang dilakukan oleh teman kita, saudara kita di penyelenggara ya KPU itulah yang kita awasi terkait dengan data pemilih tersebut. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan penambahan di 2024 mendatang, gitu. Kalau di 2019 datanya seperti itu dan 2024 juga ada penambahan, itu kan kalau kita lihat perkembangan penduduk itu kan dinamis, gitu. Kadang juga tergantung musimnya lah, Bang. Gitu. Musim punya anaknya, musim lahirnya dan musim meninggalnya. Gitu. Kalau meninggal itu nggak ada musimnya kayaknya, Bang. Gitu. Contoh saja kalau pada musim kawin itu kan rame lah. Nah, kita juga kenapa saya bilang seperti itu, kita akan berpatokan kepada pemilih pemula itu kan umurnya 17 tahun dan yang lainnya. Nah, sementara yang tidak memenuhi syarat salah satunya adalah meninggal dunia. Perbandingan antara meninggal dunia dan pemilih pemula, baik dikaitkan dengan fenomena yang ada dari 2019 sampai 2021 ini dengan COVID, antara orang meninggal karena COVID dan penduduk atau masyarakat yang sudah genap memenuhi syarat yaitu 17 tahun atau pernah kawin atau sudah kawin, itu kan juga ada perbandingan kemungkinan karena ini belum selesai DPB-nya, Bang ya, Bang Bawaslu Surakarta, ini kan belum selesai DPB-nya dan angkanya masih dinamis bergerak dan masih bergerak. Nah, ada sih menurut data gitu,
memang perkembangannya ada, tetapi tidak signifikan sekali lah, Pak. Gitu. Hanya penambahan ada. Juga kita tidak berpatokan kepada 17 tahun saja. Kita juga berpikir terkait dengan TNI Polri yang sudah masa pensiun, Pak. Gitu. Kalau masa pensiun itu kan menjadi pemilih baru. Gitu. Artinya dari situlah pergerakan datanya akan kelihatan. Gitu. Nah, mungkin itu Bang yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya kepada Bawaslu Surakarta, saya ucapkan terima kasih. Salam kenal dan salam dari Bali. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan Sudira ya dari Bali. Salam kenal juga Pak Wayan. Senang sekali bisa dapat bergabung dalam acara webinar Bawaslu Kota Surakarta ini. Terima kasih Pak Wayan atas pendapatnya bahwa memang DPB memang setiap bulan diupdate terus begitu ya dari KPU. Saya rasa semua sama, tiap bulan mengupdate. Memang dinamis sekali bahwa DPB itu setiap bulan pasti akan berubah. Mungkin Pak Dokter ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Pak Wayan. Kalau dari saya sih simpel gitu kan. Kalau memang ada penambahan gitu kan, memang akan terjadi penambahan. Tapi yang perlu dipikirkan adalah jangan sampai orang yang sudah meninggal karena COVID itu ada hubungan erat antara COVID atau garis-garis yang masih dalam suasana level berapa, misalkan level yang sangat tinggi di Indonesia ini dengan DPT yang akan muncul. Jangan sampai orang yang sudah meninggal misalkan karena positif COVID ini masih tetap namanya di DPT. Nah, ini menjadi pertanyaan lanjutannya adalah apakah data yang dipakai ini kan data Kemenkes atau data yang dari Kemendagri? Padahal yang memiliki data-data yang sudah meninggal itu kan diupdate setiap hari sama Satgas COVID. Satgas COVID atau dari pihak Kemenkes setiap hari ditampilkan di layar. Apakah ini dipakai data ini atau jangan-jangan ngambil dari Kemendagri? Kalau misalkan ngambil data dari Kemendagri atau dari Capil, saya kira itu akan terjadi perbedaan. Maka disinilah nanti Bawaslu, penyelenggara pemilu atau Bawaslu harus tetap mengawasi soal partisipasi, transparansi dan partisipasinya dari masyarakat dalam hal penetapan DPT. Jadi jangan sampai permasalahan-permasalahan yang sebelumnya terjadi itu terulang kembali gitu kan di pemilu yang akan datang gitu. Maka di sini salah satu caranya adalah ngambillah data yang dari Kemendagri itu perlu disinkronkan dengan data yang Satgas Covid atau Kemenkes. Yang kedua, soal transparansi dari penyelenggara pemilu itu juga penting. Misalkan berapa orang yang pensiun itu juga harus diumumkan. Berapa jumlah misalkan orang yang pemilih baru ini harus dibuka seterang-terangnya supaya tidak ada masalah. Terima kasih, itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Ya, itu barangkali. Kemudian ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat teman-teman sekalian atau bertanya. Sudah cukup ya barangkali ya. Ya, baik, terima kasih saudara-saudara sekalian yang telah tergabung dalam acara pada siang hari ini. Ini sudah sore. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Ada beberapa kesimpulan dalam diskusi kali ini yang menurut saya perlu di-highlight begitu terkait bagaimana partisipasi milenial ini dalam mengawal demokrasi, yaitu diantaranya adalah milenial itu tidak harus menjadi penyelenggara pemilu terlebih dahulu, namun menjadi informan, sebagai informan saja sudah cukup untuk menjadikan demokrasi ini lebih baik ke depan. Artinya menjadi informan dugaan pelanggaran pemilu misalkan, itu sangat sudah cukup sekali untuk lebih baik lagi ke depan terkait penyelenggaraan pemilu sehingga mendapatkan pemimpin yang benar-benar berintegritas begitu. Juga yang kedua, lebih bijak dalam bermedsos. Nah, tadi diulang-ulang oleh beberapa narasumber kita tadi
bahwa medsos ini sangat penting sekali. Tentunya kita harus bijak dalam menggunakannya, apalagi di era yang sangat terbuka, sangat terang benderang sekali. Informasi ini yang sangat cepat sekali menyebar di seluruh device masing-masing orang. Nah, itu barangkali menjadi catatan juga. Nah, beberapa kesimpulan yang mau saya sampaikan itu mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua, dan juga terima kasih kepada para narasumber, Pak Dr. Abdul Qadir, Dr. Abdul Qadir, kemudian Mbak Anik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu kepada kita. Dan akhir kata, saya Hendra Setiadi sebagai moderator kegiatan ini mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.